Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Tang Xin juga mengangguk, itu benar, masalah ini terlalu penting, mari kita bicara tentang hal-hal lain. Ai. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, apakah surga yang menghancurkan perusahaan perdagangan Tianyuan? Faktanya, paviliun Tianyi yang malang hanya digunakan oleh orang lain, jika mereka tahu bahwa kamar dagang Luoku telah lama berada di luar kendali mereka dan sekarang berada di bawah komando Anda, saya ingin tahu apakah mereka masih memiliki antusiasme yang tinggi untuk berurusan dengan kamar dagang Tianyuan. Batuk, batuk, batuk. Tang Xin terbatuk keras beberapa kali, menunjukkan ekspresi mencela dan menegur, Tuan Muda Yun, apa yang Anda katakan sama sekali tidak berdasar, saya tidak tahu dari mana Anda mendengarnya, tetapi Anda tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab dengan kata-kata Anda. Berita kecil, Yun Xiao tersenyum dan berkata, sisa-sisa kamar dagang Luoku masih ada di tanganku, mereka semua mengatakannya serempak. Kamu pengecut. Tang Xin sangat marah, jika kamar dagang Luoku berada di bawah kendalinya, dan setelah kematian Wu Jinzun, mata-mata itu juga dibawa kembali, tidak akan ada bukti yang tersisa sama sekali, tapi, jika Yun Xiao memerintahkan kamar dagang Luoku untuk berbicara serempak, paviliun Empyrean harus mempercayainya bahkan jika mereka tidak mau, dan mereka akan berada dalam masalah yang lebih besar. Saya tidak tahu orang jahat mana yang menyebarkan berita yang tidak bertanggung jawab seperti itu, katanya dengan marah, tidak mungkin bagi Sekte 4 Ekstrim untuk bertarung melawan Paviliun Empyrean 1, tetapi sikap Tuan Muda Yun hari ini sangat membuatnya terkesan, dan Tang Xin ingin berteman dengan Tuan Muda Yun, bagaimana dengan ini? Aku diam-diam bisa meminjamkanmu sebagian kekuatanku untuk membantumu bertarung melawan Empyrean 1 Paviliun, ini adalah batas dari apa yang bisa saya lakukan. Qian Wudi mencibir, Saudara Tang Xin, kamu benar-benar terus terang, apakah aku, Qian Wudi, tidak layak untuk persahabatanmu? Mengapa kamu tidak meminjamkan kekuatanku? Tang Xin sudah sangat marah, merasa bahwa dia dimakan oleh Yun Xiao selangkah demi selangkah, dan perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Pada saat ini, dia bahkan diejek oleh Qian Wudi, jadi dia berkata dengan suara dingin, jika Tuan Muda Wudi menyukainya, saya tidak keberatan membawa para elit dari Sekte 4 Ekstrim untuk mengunjungi Sekte Uang Anda. Saya pikir Anda sebaiknya memikirkan bagaimana membantu perusahaan perdagangan Tianyuan selamat dari bencana ini, kata Yun Xiao, jika tidak, Anda tidak perlu bertanya tentang kapal Nuh, papan catur langit dan bumi, dan iblis yang maha kuasa. Apa? Dan itu terkait dengan papan catur langit dan bumi master tingkat raja dan ras monster. Tang Xin tampak sangat malu, dan ada depresi yang tak tertahankan melonjak di hatinya, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan tidak bisa lagi tenang, dia mengertakkan gigi dan berkata, Sekte 4 Ekstrim akan melakukan yang terbaik untuk mengurus perusahaan perdagangan Tianyuan, ceritakan semua yang ditemui Tang Jie di dataran iblis tanpa melewatkan sepatah kata pun. Jangan khawatir, Tuan Muda Tang Xin, Yun Xiao mengangguk, karena aku datang kepadamu, aku secara alami akan mengeluarkan segalanya darimu, aku ingin tahu bagaimana kabar Saudara Wudi. Aku tidak tertarik dengan permainan catur langit dan bumi atau ras iblis, kata Qian Wudi dingin, saya hanya ingin tahu di mana kapal Nuh sekarang. Yun Xiao terkekeh. Saat dia berdiri, menangkupkan tinjunya, dan berkata, jika Anda tertarik dengan cerita saya, Anda dapat tinggal di perusahaan perdagangan Tianyuan dan menunggu kabar baik saya, Anda bisa mendapatkan informasi yang Anda butuhkan dari saya, jadi saya akan pergi, hari ini. Talenta muda dari Serikat Pedagang benar-benar menggandakan tekanan pada saya, ada begitu banyak bakat di alam seni bela diri surga, tapi aku akan tersingkir, haha. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa sebelum dia dan Mo Xiaochuan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sosok Hidden Dragon bergerak sedikit dan ingin mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh Tang Xin, yang berkata dengan wajah muram, biarkan dia pergi, bahkan jika dia menyusul, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tuan Muda, orang ini terlalu licik, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, Yin Long berkata dengan suara yang dalam, selain itu, ketika dia menyerang barusan,
tampaknya kekuatannya jauh dari apa yang terlihat di permukaan, saya khawatir orang ini akan menjadi lawan yang hebat di masa depan. Tang Xin memandang Qian Wudi dan berkata, Tuan Muda Wudi, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Qian Wudi berkata dengan dingin, kita harus melakukan apa yang dia katakan jika kita ingin mendapatkan informasi darinya. Yun Xiao memang Yun Xiao, dia tidak berubah sama sekali dari ketika dia berada di Gunung Meru, dan dia bahkan menjadi lebih sombong. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang saya cari adalah kekuatan mutlak di dunia ini. Beberapa orang adalah teman Anda jika Anda menggunakannya dengan baik. Jika Anda tidak menggunakannya dengan baik, Anda akan menjadi musuh Anda. Tang Xin, kamu selalu berpikir bahwa kamu pintar, jadi kamu harus memahami ini. Paman ketiga, ayo pergi, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan ketika saya kembali. Ayo, Qian Wudi memanggil, dan sosok paman ketiganya berputar pada saat yang sama, langsung menghilang dari paviliun wewangian. Tang Xin menyaksikan keduanya pergi dengan dingin, matanya tiba-tiba menjadi serius dan wajahnya sangat jelek. Tuan muda, apakah kita benar-benar akan dimanipulasi oleh Li Yun Xiao itu? Petik 2. Hidden Dragon merasa sulit untuk menerima dan berkata dengan enggan, saya sarankan kita menangkapnya secara langsung, saya tidak percaya kita tidak bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan. Wajah Tang Xin suram dan dia berkata perlahan, ini terlalu berisiko, kesengsaraan Tang sangat penting bagi saya, semuanya terkendali pada awalnya, dia hanya pergi ke tanah iblis, tetapi saya tidak bisa mengetahuinya setelah dia kembali. Selain itu, dia memiliki beberapa orang misterius yang membantunya, yang mungkin adalah iblis yang disebutkan Yun Xiao. Jika saya tidak salah, harga yang dia bayarkan untuk menemukan ras monster adalah sejumlah besar sumber daya kultivasi. Terakhir kali, saya meminta tetua yang bertanggung jawab atas sumber daya untuk memeriksa dan menemukan bahwa berbagai harta karun alam dan batu primordial yang mengalir ke Tang Jie sebenarnya ratusan kali lebih banyak dari sebelumnya. Ratusan kali, bagaimana mungkin sekte mengizinkan jumlah yang mengejutkan dari mereka untuk digunakan? Yin Long sangat terkejut, mungkinkah Zhen? Tang Xin berkata dengan dingin, yah, itulah yang aku khawatirkan, saya khawatir dia sudah mendapatkan persetujuan ayah, jadi dia bisa mengalokasikan sumber daya sesuka hati. Namun, jika dia ingin mendapatkan izin ayahnya, kartu truf seperti apa yang dia miliki, Tang Jie? Apakah itu benar-benar kapal Nuh? Meski kemungkinan spekulasi ini tidak tinggi, kita harus berhati-hati. Jika dia benar-benar diakui sebagai penguasa kapal Nuh, maka kita akan berada dalam masalah besar. Saat analisisnya semakin dalam, dia menjadi lebih mudah marah. Dia melanjutkan, ada juga papan catur langit dan bumi tahta yang baru saja disebutkan Yun Xiao, Tuan Naga tersembunyi. Anda harus tahu bahwa ketergantungan terbesar saya sekarang adalah tahta. Jika ada variabel dalam hal ini, saya akan benar-benar kehilangan dukungan ayah saya. Bahkan dengan bantuan Anda, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk bersaing dengan Tang Jie. Jadi, informasi Yun Xiao tidak hanya sangat penting bagiku, tetapi juga masalah hidup dan mati. Hidden Dragon juga terkejut ketika mendengar ini dan berkata dengan canggung, jadi kita telah ditipu oleh anak ini dan harus memblokir bencana Empyrean satu paviliun untuk mereka. Tang Xin berkata dengan muram, yah, berbicara tentang ini, aku, Tang Xin, pantas mendapatkannya. Wu Jinzun selalu menjadi laki-laki saya, dan Empyrean satu paviliun hanyalah orang bodoh. Mulai sekarang, perhatikan baik-baik pergerakan Empyrean satu paviliun. Jika ada tanda, segera kirim orang untuk mendukung perusahaan perdagangan Tianyuan. Saya harus mendapatkan informasi itu apapun yang terjadi. Keduanya dengan cepat menghilang dari udara di atas paviliun yang mendengarkan wewangian, meninggalkan teh harum yang berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Tiba-tiba, sesosok berangsur-angsur muncul di salah satu pilar, wajahnya tanpa ekspresi, dan semua jenis rune berkedip-kedip di sekelilingnya. Ketika tubuhnya berangsur-angsur mengeras, dia akhirnya berjalan turun dari pilar dan matanya tertuju pada bangku batu yang diduduki Yun Xiao sebelumnya. Yun Xiao, apa hubungannya dengan Gu Feiyang? Atau apakah dia Gu Feiyang? Petik 2. Wajah pria itu berangsur-angsur terungkap, dia adalah tetua ketiga dari paviliun 10.000 harta karun, Yuan Bo. Matanya dingin dan tajam saat dia mondar-mandir di paviliun, bergumam pada dirinya sendiri,
berdasarkan pemahaman saya tentang dia, sepertinya gayanya dalam melakukan sesuatu, apalagi orang itu memang Mo Xiao Chuan, apakah Li Yun Xiao Gu Fei Yang? Wajah Yuan Bo sangat serius, dan dia juga sangat bersemangat, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika itu benar-benar Gu Fei Yang, lalu apakah perjanjian dengan tokoh harta karun yang tak terhitung jumlahnya masih berlaku? Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang, dan kita hanya bisa yakin setelah konfirmasi 100%, saya telah memperoleh beberapa informasi berguna dari perjalanan ke wilayah selatan ini, jadi tidak pantas bagi saya untuk bertemu dengan orang ini untuk saat ini, adapun kapal Nuh. Yuan Bo merenung sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri, Gu Fei yang masih hidup, perahu Nuh, yang maha kuasa dari ras iblis, dan papan catur langit dan bumi, semua ini adalah peristiwa yang mengguncang bumi, situasinya semakin rumit, saya tidak akan bertemu dengan Cui Bo dan Suan Yutang untuk saat ini, saya akan memikirkannya setelah saya memilah-milah semuanya. Aku adalah tetua ketiga dari toko harta karun, namun aku masih menguping pertemuan orang-orang muda ini, jika ini menyebar, aku benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk terus tinggal di benua itu, untungnya, saya telah memperoleh begitu banyak informasi berguna, dan saya tidak melakukan hal yang merendahkan ini dengan mengatakan itu, sosoknya berkedip dan berangsur-angsur memudar di udara sebelum akhirnya menghilang. Yun Xiao dan Mo Xiao Chuan berubah menjadi berkas cahaya dan bola-balik dengan tidak bermoral di atas kota Song Yue yang ada banyak ahli di kota, dan situasinya sangat rumit, jadi sangat sedikit orang yang akan terbang dengan begitu arogan. Mo Xiao Chuan mencemooh, mata-mata ini sangat menjengkelkan, mengapa saya tidak pergi dan membunuh beberapa dari mereka? Itu akan menyelamatkan kita dari dipindai oleh indera ilahi sepanjang hari. Hehe, dia hanya bekerja. Saya mengerti, saya mengerti. Yun Xiao tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik, dia segera memasuki pangkalan perusahaan perdagangan Tianyuan dan mendarat. Seluruh stasiun kamar dagang memiliki susunan pelindung indera spiritual yang besar yang diaktifkan untuk mencegah orang lain mendeteksi mereka, umumnya, aman setelah masuk. Tuan Muda Yun, kata Mo Xiao Chuan, Anda selalu tersenyum, apakah Anda begitu yakin bahwa Sekte 4 Ekstrim dan Sekte Uang akan datang untuk membantu? Faktanya, jika Anda mengungkapkan identitas Anda ke toko harta karun, tidak akan sulit untuk menemukan bantuan dengan hubungan Anda dengan mereka saat itu. Yun Xiao tersenyum, Qian Wudi dari Sekte Uang mengabdikan diri pada seni bela diri dan mengejar kekuatan yang lebih besar, dia tidak memiliki apa-apa lagi di hatinya, memang tidak mudah untuk memanfaatkannya, tapi dia memiliki obsesi seni bela diri, dan kapal Noah adalah primer terbaik, adapun Tang Xin, dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu, dia mungkin bisa menjadi pahlawan satu generasi, tetapi sulit baginya untuk mencapai puncak seni bela diri dan menjadi kaisar bela diri yang tiada taranya, meskipun orang ini sangat licik, dia memiliki banyak permintaan, dibandingkan dengan Qian Wudi, dia jauh lebih mudah digunakan. Mo Xiao Chuan menamparkan kepalanya dan berkata, para pengusaha ini selalu merencanakan sesuatu. Mereka tidak seperti sekte biasa, mereka bertarung ketika mereka ingin bertarung, mereka membunuh dan menghukum dengan tegas, sederhana dan jelas. Inilah artinya lahir di dunia bela diri, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda tidak bisa menahan diri, oleh karena itu, para ahli yang tak tertandingi biasanya bukan penguasa suatu wilayah atau pemimpin sekte, sebaliknya, mereka adalah para ahli yang bersembunyi di alam seni bela diri surgawi dan berkultivasi dengan sepenuh hati, yang disebut 10 penguasa bela diri besar hanyalah orang-orang yang didorong oleh ketenaran dan kekayaan, mencari ketenaran yang dangkal, masih terlalu banyak naga tersembunyi di jurang, yang tidak diketahui dunia. Mo Xiao Chuan terkekeh, bukan sifat Anda untuk rendah hati, Tuan Muda Yun, jika Anda tidak menginginkan gelarnya, Anda dapat memberikannya kepada saya telah bermimpi untuk masuk ke billboard. Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari suatu tempat, Anda ingin berada di billboard. Anda melamun, lewati saya dulu. Saat kekuatan tinju yang kuat menembus udara, seluruh ruang di sekitarnya tampak runtuh secara ekstrim pada saat ini, itu berkumpul di kepalan tangan yang menembus udara, dan kekuatan aturan mengalir keluar dengan cepat, seolah-olah hanya ada bayangan tinju yang tersisa di seluruh dunia dan tidak ada yang lain.
Pupil Mo Xiaochuan menyempit dan matanya bersinar terang, hanya angin tinju yang semakin besar di matanya. Pukulan itu tidak hanya diisi dengan kekuatan aturan dan kaisar Qi dari 9 surga, tetapi juga dipenuhi dengan niat tinju tak berujung yang mengandung niat bela diri tingkat yang sangat tinggi. Oh, seorang Wufu yang bisa menggunakan pukulan seperti itu. Angin dari tinju semakin kencang, dan seluruh ruang akan runtuh, namun, Mo Xiaochuan sepertinya tidak keberatan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, tinju sederhana ini hanya tahu bagaimana menggunakan gerakan ini bolak-balik. Anda selalu berada di bagian bawah paket, bahkan seseorang sebodoh Anda telah menjadi tertinggi bela diri. Petik 2. Mo Xiaochuan mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan lautan pedang langsung menyebar, membentuk bola pedang Qi di sekelilingnya. Ia berdiri sendirian di dunia yang berkilauan dengan pancaran tinju seolah-olah telah membuka dunianya sendiri. Sejak kapan semua orang bisa mengeluarkan izin kaisar bela diri? Petik 2. Apa gunanya berbicara? Jadi bagaimana jika Anda masuk beberapa detik lebih awal dari saya? Kamu masih harus dengan patuh mati di bawah kekuatan tinjuku. Suara dingin itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Sombong. Mo Xiaochuan mencibir, sudah lama sejak Anda dipukul, sepertinya kulit Anda gatal. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku khawatir kamu akan lupa siapa kakak laki-laki dan siapa kakak laki-laki junior. Begitu dia selesai berbicara, bola pedang Qi tiba-tiba berubah menjadi lusinan cahaya keemasan yang melintas di sekitar tubuh Mo Xiaochuan dan berkumpul di tangan kanannya. Bayangan pedang tajam muncul di lengan kanannya, dan saat kelima jarinya perlahan mengepal menjadi kepalan tangan, bayangan pedang itu berkedip dan tiba-tiba menyedot semua ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Itu menjadi sangat mempesona sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata mereka. Niat tinju dan cahaya pedang berbenturan satu sama lain di dunia perkemahan perusahaan perdagangan Tianyuan. Alam tertinggi niat bela diri beriak, membuat semua orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan melihat ke halaman kecil dengan ngeri. Mereka tetap diam karena takut bahkan berhenti bernapas di bawah tekanan, tidak berani membuat suara. Berita yang kami terima hari ini adalah bahwa Tuan Muda Yun adalah penduduk asli wilayah selatan, dan bukan tepi emas atau cahaya perak. Dia benar-benar menipu kami. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Tanpa tepi emas dan pancaran perak dari perusahaan perdagangan Tianyuan, Paviliun Empyrean 1 akan sangat marah sekarang. Kita tidak akan menjadi umpan meriam, bukan? Petik 2. Menurut saya, lebih baik menyerang lebih dulu dan berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Kami tidak ingin menunggu kereta Empyrean 1 Paviliun datang dan menghancurkan kami. Kami masih memiliki batasan penduduk asli itu pada kami. Bagaimana kita menyerang? Apakah kita tidak takut bahwa pembatasan akan mengaktifkan dan menghancurkan dantian kita sepenuhnya? Petik 2. Seberapa kuat segel yang ditempatkan oleh penduduk asli wilayah selatan? Selama kami memberikan kontribusi, dengan kekuatan kami, Paviliun Empyrean pasti akan menerima kami. Pada saat itu, akan mudah untuk menemukan seseorang untuk melepas segel untuk kita. Menurutku metode ini layak. Tidak ada ahli lain di seluruh perusahaan perdagangan Tianyuan kecuali penguasa bela diri di sebelah Tuan Muda Yun. Mereka hanya menggertak. Jika kita tidak segera bertindak, kita akan benar-benar menjadi umpan meriam. 3 penguasa bela diri dari kamar dagang Luoku sedang berbicara secara rahasia. Identitas Yun Xiao membuat ketiganya merasa malu dan marah, tetapi juga ketakutan. Dia malu dan marah karena dia dibodohi oleh penduduk asli wilayah selatan yang selalu dia pandang rendah. Dia juga ketakutan karena dia telah menyinggung banyak kamar dagang di bawah komando penduduk asli itu. Di belakang kamar dagang itu adalah anggota Dewan 7 Aliansi Pedagang, dan mereka mungkin memiliki banyak keluhan. Karena itu masalahnya, mari kita hidup dan mati bersama. Ini kesepakatan. Apalagi masalah ini tidak boleh ditunda. Saya pikir kita harus melakukannya hari ini. Salah satu dari mereka menduga dengan ekspresi serius ketika pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tidak hanya dia, tetapi 2 lainnya juga merasakan niat bela diri yang kuat dan tak tertandingi menyebar. Kekuatan pancaran tinju dan lautan pedang Qi bahkan membuat mereka, penguasa bela diri dari 9 surga, merasakan jantung mereka berdebar-debar, dan jiwa mereka bergetar hebat pada saat ini. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang dari Empyrean 1 Paviliun datang?
Mereka bertiga buru-buru bergegas keluar dengan ngeri, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Di halaman kecil, aura tinju yang memenuhi langit telah dipatahkan oleh lautan pedang Qi. Niat tinju terpaksa mundur di bawah aura pedang dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Nak, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas, saudara muda akan selalu menjadi saudara muda, dia hanya akan diberi pelajaran dan dipukuli. Mo Xiaochuan tertawa saat dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menebas. Di bawah fluktuasi kekuatan yang kuat, tubuh Yun Xiao berkedip dengan cahaya keemasan, dan keadaan awal tubuh emas yang tidak dapat binasa muncul, namun, dia masih merasa sulit untuk menahan pencegahan yang kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Ketika dia melihat Mo Xiaochuan mengangkat tangannya dengan puas, tatapan tajam melintas di wajahnya, dia berteriak, "Berhenti." Meskipun suaranya terdengar lemah, itu sangat berguna. Mo Xiaochuan mendengus pelan dan meletakkan tangannya, dia menarik kilatan pedang di sekelilingnya ke lengannya dengan ekspresi menghina. "Aku tidak peduli apakah kaisar muda itu mati atau hidup," Yun Xiao mendengus berat, "tetapi, seluruh basis perusahaan perdagangan Tianyuan akan hancur total, dan semua rencana kami akan dibatalkan." "Wuh, Tuan, ini memang kamu, Pak Tua." Sosok kekar muncul entah dari mana dan berlutut di depan Yun Xiao, lalu menangis dan bersujud, "Tuan, Anda benar-benar belum mati." "Itu bagus." Yun Xiao sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat muridnya, yang sudah lama tidak dia lihat, bangun. "Bagaimanapun juga, Anda adalah penguasa bela diri dari 9 surga, seorang komandan resimen, dan Big Shot dengan puluhan ribu bawahan." Mo Xiaochuan mencemooh, "Guru sudah memberitahuku tentangmu, Anda adalah seorang tertinggi bela diri, namun Anda masih membutuhkan master untuk membimbing Anda secara pribadi. Kamu sangat bodoh, juga, Tuan, bawahannya semuanya bandit, Anda menyebutnya tembakan besar. Lalu bukankah aku akan menjadi sosok yang tak tertandingi, sosok yang tak tertandingi, sosok zaman?" Sao Huang Haolian dibantu oleh Yun Xiao, melihat wajah muda Yun Xiao, dia mencubitnya dengan satu tangan dan menangis kegirangan, Tuan, kamu sudah menjadi seperti ini." Sao Huang benar-benar tidak terbiasa. Yun Xiao menamparkan tangannya dan memarahinya sambil tersenyum, "Kalian semua memanggilku, Tuan Muda Yun, sekarang, jadi belum pantas bagiku untuk mengungkapkan identitasku." Ya, Tuan Muda Yun." "Ya." Kaisar Muda Haolian buru-buru mengangguk, dan Xiaochuan, "Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, saya pikir Anda sudah mati, saya sangat bahagia untuk waktu yang lama." "Murah." Mo Xiaochuan tertawa saat dia menendang Hao Huang tanpa ampun. Hao Huang menghindari tendangan itu dan dikirim terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Melihat kedua bersaudara itu, Yun Xiao juga sangat senang. Seni bela diri adalah jalan yang tidak bisa kembali, dan ada kemungkinan jatuh kapan saja, jika seseorang terus bergerak maju di sepanjang jalan ini dan masih bisa melihat orang-orang yang paling dekat dengan hatinya masih sehat setelah mencapai puncaknya, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan. Apa? Tiba-tiba, Yun Xiao merasakan sesuatu, dia berbalik dan melihat pohon perblosom di depan halaman telah dihancurkan oleh fluktuasi energi roh barusan, bunga pir putih berserakan di seluruh tanah, dan seorang wanita pemalu berdiri di atasnya, mengenakan gaun seputih salju dan bersih. "Yun, Tuan Muda Yun, kian-kian." Yun Xiao. Hati Yun Sang berdebar tanpa alasan ketika Yun Xiao menatapnya, dan dia buru-buru tergagap untuk menyambutnya. Dia dulunya adalah pahlawan di antara wanita, dan semua orang di Akademi Galan menghormatinya seperti harimau, tetapi setelah mengetahui identitas Yun Xiao, dia menjadi pelatih kucing yang jinak dan menyenangkan. Wanita terbuat dari air, keras kepala dan kegigihan di hati mereka hanya untuk menunggu, dan mereka lembut untukmu. "Kamu juga di sini." Yun Xiao hanya berkata dengan lembut, "Kami baru saja menyebabkan keributan besar dan saya khawatir banyak orang yang khawatir, ayo masuk ke dalam dan bicara, biarkan Ling Er menangani hal-hal di sini." Jantung Mo Xiaochuan berdetak kencang saat dia melihat ke langit dan berkata dengan dingin, "Siapa di sana?" Keluar, langit segera bergetar, dan 3 pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri dari kamar dagang Luoku muncul. Mereka bertiga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan kesal, "Kami merasakan gerakan yang kuat dan mengira sesuatu telah terjadi." "Bukan apa-apa,
Kata Yun Xiao, itu hanya dua anak buahku yang berdebat karena bosan, dan aku telah menghentikan mereka, Anda bisa pergi sekarang. Ya, mereka bertiga mengalihkan tatapan terkejut mereka dari Mo Xiao Chuan ke Sao Huang Haolian, jantung mereka berdetak seperti drum, bukankah hanya ada satu tertinggi bela diri? Mengapa ada yang lain? Apakah anak ini benar-benar penduduk asli Pegunungan Selatan? Apakah ada penguasa bela diri 9 surga di wilayah selatan? Pikiran mereka dipenuhi dengan tanda tanya, tetapi mereka tidak berani tinggal lama, mereka pergi dalam sekejap, tetapi pemberontakan yang awalnya mereka rencanakan sepertinya tidak pernah terjadi, mereka bertiga memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang menyebutkannya lagi. Ding Ling, dengan cepat menyelesaikan masalah antara Haolian dan Mo Xiao Chuan, ketika dia memberitahu semua orang bahwa para ahli tepi emas dan sinar perak telah datang, kerumunan, yang mulai merasa tidak nyaman setelah mengetahui identitas Yun Xiao, mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mereka berlima menemukan aula pertemuan dan duduk melingkar dengan Yun Xiao di tengah, mereka semua adalah orang terdekat dengannya. Baik Sao Huang Haolian dan Yun Sang tampak sedikit bersemangat dan gugup, dengan kegembiraan di wajah mereka. Bukankah aku menyuruhmu bersembunyi dengan damai? Yun Xiao berkata dengan kasar, mengapa kamu tiba-tiba muncul? Seperti ini, Tuan Muda Yun, Kian. Sao Huang Haolian juga merasa sedikit canggung memanggilnya dengan nama ini, dan butuh beberapa saat untuk membiasakannya. Dia menjelaskan, Nona Ding awalnya mengatur agar kami menyamar sebagai penjaga perkebunan penguasa kota Song Yueyang dan berpatroli di sekitar Sekte 4 Ekstrim sepanjang hari. Baru-baru ini, kami menemukan beberapa hal menarik dan ingin mengetahui lebih lanjut, tetapi siapa yang tahu bahwa identitas Anda akan terungkap, Tuan Muda Yun? Nona Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas menemuimu. Wajah Yun Sang langsung memerah, hampir ungu karena malu. Kaisar Muda Haolian, kamu sangat jahat. Itu jelas tidak terjadi, aku tidak mau datang ke sini, dia buru-buru menjelaskan. Yang lain semua tampak tidak percaya, Yun Xiao terbatuk canggung dan berkata, batuk, penjaga kota. Kota Song Yue yang juga memiliki rumah tuan kota. Ya, kata Ding Ling, sambil tersenyum, biasanya untuk menjaga ketertiban di kota, ini adalah pekerjaan yang menguntungkan, itu ditunjuk oleh serikat pedagang, tetapi dia masih memiliki sedikit kontak dengan serikat pedagang, lagi pula, itu tidak sampai ke meja, dia juga tahu bahwa kekuatannya terbatas untuk dua pertemuan kali ini, dia pada dasarnya tinggal di kediamannya sepanjang hari dan tidak keluar untuk bertemu orang, sangat mudah bagiku untuk mengatur barisan penjaga. Tentu saja ada uang, Kaisar Muda Haolian berteriak, saya sekarang adalah kapten penjaga, dan saya telah mendapatkan ribuan batu purba hanya dalam 10 hari, aku memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada menjadi tentara bayaran di hutan lagu yang lembut. Semua orang terkejut, dan Yun Xiao bertanya dengan heran, sangat menguntungkan. Ding Ling, tertawa, kota Song Yue adalah kota komersial terbaik di dunia, meskipun semua pedagang memiliki latar belakang yang luar biasa. Tuan Kota Mansion adalah manajer kota yang diatur oleh seluruh serikat komersial, kita harus memberi mereka wajah dan membangun hubungan baik, harmoni menghasilkan uang adalah hal terpenting bagi pedagang. Hehe, Kaisar Muda Haolian terkekeh dan berkata, aku telah berkeliaran di sekitar stasiun Sekte 4 Ekstrim sepanjang hari dan berhasil berhubungan dengan beberapa pelayan, Sekte 4 Ekstrim ini benar-benar tahu bagaimana memilih pelayan mereka, semuanya memiliki kulit lembut dan payudara besar. Batuk. Poin utama, Mo Xiao Chuan menginjak kakinya dan hampir menendangnya, dia menegur, kedua nyonya ada di sini, sebaiknya kamu berhati-hati. Ding Ling, dan Luo Yun Sang sama-sama sedikit malu, sebagai raja tentara bayaran, karakter Kaisar Haolian muda yang tidak bisa dia ubah membuat mereka merasa sangat canggung. Haha, aku hampir lupa, bisnis serius, mari kita bicara bisnis serius. Kaisar Muda Haolian menahan diri sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Muda Yun, apakah Anda pernah mati ke Istana Dewa? Saya perhatikan bahwa mereka cukup aktif di dekat Sekte 4 Ekstrim baru-baru ini, saya juga mendengar dari gadis pelayan bahwa Sekte 4 Ekstrim telah disusupi dan dibunuh beberapa kali, dan targetnya adalah Tang Jie. Oh. Dewa Kematian Istana Bian.
Keringat dingin mengalir keluar dari dahi Yun Xiao saat dia segera memikirkan Yuan Sun. Mereka melakukan ini untuk menyelamatkan seseorang, untuk menyelamatkan Yuan Sun itu. Kaisar muda Haolian terkejut, dia segera mengacungkan jempol dan memuji, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yun, saya dapat menganalisis seluruh situasi hanya dengan memberikan beberapa informasi, siapa Yuan Sun ini. Petik 2. Yun Xiao memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia secara singkat menceritakan tentang Yuan Sun, sambil mengerutkan kening, dia berkata, itu aneh, mengapa Tang Jie dan iblis besar itu menangkap orang ini. Wajah semua orang menjadi pucat saat mendengar ini, dan mereka merinding di sekujur tubuh mereka. Sao Huang Haolian membanting telapak tangannya ke atas meja, tampak jijik, jika aku tahu bahwa dia sangat tidak normal, aku akan membunuhnya di dataran iblis, dia benar-benar menyebabkan masalah tanpa akhir. Setiap orang yang jatuh ke tangannya akan lebih baik mati. Batuk, hentikan, Ying Luo. Mo Xiao Chuan tidak bisa menahan perasaan mual, di mana orang ini sekarang. Mengapa kita tidak mengirimnya ke neraka bersama? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, Kaisar Muda. Terus perhatikan gerakan di sana, meskipun Istana Dewa Kematian bukanlah sekte besar, mereka kejam dalam tindakan mereka, dan dapat dianggap sebagai kekuatan yang rumit, ada baiknya membiarkan mereka membuat Tang Jie kesulitan. Tuan Muda Yun, Kaisar Muda Haolian berkata dengan ekspresi serius, saya tidak akan kembali ke penjaga keamanan publik, aku akan tetap di sisimu untuk melindungimu, kudengar Empirean, satu paviliun dan banyak tokoh harta karun akan menyerangmu. Ekspresi semua orang menjadi serius saat mereka mendiskusikan hal ini. Ding Ling, berkata dengan cemas, saya merasa orang-orang dari kamar dagang Luoku siap untuk bergerak, bahkan kamar dagang yang melekat pada kita pun gelisah hari ini, saya khawatir burung dan binatang buas akan berpencar ketika kereta Empirean satu paviliun datang. Yun Xiao mencibir, ini adalah ujian bagi mereka, jangan lupa bahwa saya masih memiliki tablet alam ilahi, artefak mistik tingkat tertinggi, paling tidak, semua orang bisa bersembunyi di dalamnya dan pergi, tidak perlu takut pada musuh manapun di kota Songyue. Haha, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Mengapa kita tidak pergi keluar dan membunuh beberapa orang ketika kita tidak ada hubungannya? Kaisar Muda Haolian tertawa, kemudian, kami akan menyembunyikan dan membunuh mereka sampai mereka tidak marah, mari kita lihat siapa yang masih bermain dengan kami. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, bagaimana masalahnya di hutan Light Song? Tanyanya, bagaimana dengan itu? Apakah kamu menyembuhkan penyakit bocah itu? Kaisar Muda Haolian mengangguk dan berkata, dengan fisiknya, selama dia memiliki Kaisar Qi, dia bisa menekannya, anak itu juga ingin ikut dengan saya kali ini, tetapi saya menghentikannya, oh benar, aku membersihkan seluruh hutan sebelum aku datang ke sini, jadi hanya ada satu kelompok tentara bayaran yang tersisa. Dia mengatakannya dengan sangat acuh tak acuh, seolah-olah itu adalah masalah yang tidak penting, namun, mereka semua tahu bahwa ada badai darah di balik ini, bagaimana mungkin kota tentara bayaran yang telah berada dalam kekacauan selama ratusan tahun dapat dengan mudah dikumpulkan. Yun Xiao mengerutkan kening, Anda sudah melangkah ke ranah Kaisar Sembilan Surga, jangan melakukan hal-hal membosankan itu lagi, fokuskan semua perhatian Anda pada kultivasi dan cobalah untuk menerobos ke puncak sesegera mungkin. Iya, Kaisar Muda Haolian menjawab dan terkekeh, saya baru saja berada di kota tentara bayaran terlalu lama, dan saya telah melakukan apa yang ingin saya lakukan selama bertahun-tahun, ini sebenarnya cukup membosankan. Setelah Anda memasuki alam Kaisar Agung, tujuan Anda adalah mengendarai kebenaran langit dan bumi dan melawan 6 Qi untuk melakukan perjalanan tanpa henti, kata Yun Xiao dengan serius, semuanya, pergi dan istirahat, saya khawatir akan ada pertarungan yang sulit besok, katanya, tampak lelah. Ya, Tuan Muda Yun. Ekspresi Sao Huang Haolian dan Mo Xiao Chuan berubah menjadi serius saat mereka menerima pelajaran. Semua orang pergi untuk beristirahat, setelah Ding Ling, membuat pengaturan untuk mereka, dia tidak mood untuk berkultivasi sama sekali, dia duduk di halaman dengan linglung dan sepertinya memiliki sesuatu di pikirannya. Yun Xiao memasuki tablet alam ilahi dan mulai berkultivasi dengan tenang,
dia telah memeras sejumlah besar batu primordial dari seluruh tempat, dan dia tidak lagi kekurangan sumber daya dalam jangka pendek, satu-satunya hal yang dia miliki adalah waktu. Apakah kamu tidak ingin memberitahu kedua muridmu tentang apa yang terjadi di pegunungan Tiandang? Naga iblis muncul dan bertanya. Yun Xiao mengerutkan kening, saya masih memiliki banyak keraguan tentang apa yang terjadi saat itu, selain itu, mereka tidak dapat membantu kita sama sekali dengan kekuatan mereka saat ini, sekarang saya memiliki tablet alam ilahi ini, semuanya akan jelas ketika saya memulihkan kekuatan saya. Naga iblis itu mengangguk, ada baiknya Anda tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak ingin apa yang terjadi saat itu terjadi lagi, aku masih mengandalkanmu untuk menyempurnakan tubuh untukku. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, hehe, aku telah memikirkan aplikasi baru dari tubuh jiwa Starlight Yuan Gaohan, yang akan sangat bermanfaat bagimu dan aku. Tubuh naga iblis gemetar saat dia berkata dengan gugup, apa sih yang kamu pikirkan lagi, nak? Aku mengatakan yang sebenarnya, jika kamu menggunakan aku sebagai eksperimen lagi, aku pasti akan melawanmu sampai mati. Yun Xiao mengabaikan peringatannya dan mengulurkan tangan dengan telapak tangannya, dia bertanggung jawab atas aturan di tablet alam ilahi, jadi bagaimana naga iblis bisa melarikan diri? Itu ditangkap di tangannya dan menyatu. Dengan jiwanya, mengaum dan meraung terus-menerus, mengancamnya. Jangan mengaum, Yun Xiao berteriak, saya sedang mengerjakan ide baru, ketika aku menggunakan teknik pertempuran jiwa untuk menggabungkanmu ke dalam jiwaku, aku memikirkan ide brilian, aku bisa langsung memadatkan tubuh jiwa Starlight dan memisahkanmu menjadi klon, dengan cara ini, saya dapat langsung meningkatkan kekuatan klon saya ke tingkat yang sama dengan tubuh utama saya. Ketika kedua Li Yun Xiao melemparkan teknik pada saat yang sama, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Naga iblis berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar penjelasannya, namun, dia masih bertanya dengan cemas, seberapa layak itu? Seberapa percaya diri Anda? Masalah jiwa terkait dengan kehidupan seseorang, jadi kita tidak bisa ceroboh. Yun Xiao terkekeh dan berkata, saya tidak yakin, itu hanya pikiran yang tiba-tiba, bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencoba? Petik 2. Naga iblis tiba-tiba merasakan gelombang energi mengalir ke tubuhnya, itu adalah kekuatan cahaya bintang, dia berteriak ngeri, kamu setidaknya harus memikirkannya dan memiliki dasar teoritis, kan? Atau haruskah dia pergi dan mempelajarinya dengan Yuan Gaohan? Hei, apakah kamu bahkan mendengarkanku? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tangisan naga itu semakin lemah, dan tiba-tiba, Starlight muncul dari tubuh Yun Xiao, dia melakukan beberapa mantra dengan kedua tangan, dan bola cahaya bintang berangsur-angsur terpisah dari tubuhnya. Bola cahaya ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, itu bukan kuning muda seperti cahaya bintang, tetapi bercampur dengan hijau, dan ada bentuk naga di dalamnya. Bayangan cahaya mengandung sejumlah besar energi, dan itu terus berubah di depan Yun Xiao, mencoba untuk terbentuk. Ada kesulitan. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia menembakkan beberapa berkas cahaya dari ujung jarinya, menggambar simbol di udara dan menembakkannya langsung ke bola cahaya. Segera, Starlight berkedip, dan wajah Yun Xiao berangsur-angsur muncul. Yun Xiao tercengang, begitu pula tubuh jiwa Starlight ketika menatapnya, itu sekarang dalam bentuk iblis, dengan dua tanduk di dahinya, sisik hijau di sekujur tubuhnya, dan fluktuasi Dragon Ki yang samar. Ini Bian, apakah saya Li Yun Xiao atau naga iblis? Jiwa Starlight bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Yun Xiao juga merinding di sekujur kepalanya saat dia berkata, ini masih belum dewasa, izinkan saya mempelajarinya beberapa kali lagi, tapi satu-satunya hal yang patut dikalahkan adalah bahwa kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuhmu memang berada di peringkat ke-7. Setidaknya setengahnya telah berhasil. Penampakan cahaya bintang menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa, haha, benarkah? Rasanya tidak seburuk itu, tapi kemana naga iblis itu pergi? Mungkinkah saya telah mengubahnya? Atau apakah aku naga iblis? Yun Xiao berkeringat di sekujur tubuh ketika dia mendengar itu, dia berkata dengan tergesa-gesa, ayo kembali ke tubuhku dulu, eksperimen ini membuat saya merasa aneh. Dengan ujung jarinya yang santai, tubuh jiwa Starlight juga mengulurkan jari, saat kedua jari itu bertabrakan, tubuh jiwa Starlight segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tubuh Yun Xiao.
Apa masalahnya? Yun Xiao duduk di udara dan mulai berpikir dengan hati-hati, jika tubuh jiwa Starlight dapat maju ke langkah ketujuh dengan kekuatan naga iblis, dan saya sudah berada di langkah ketujuh, saya harus bisa mencapai langkah ke-8 setelah menggabungkan. Yuan tua tampaknya juga dalam pelatihan tertutup, membantuku berlatih ilmu pedang dan mencapai tembus pandang. Saya berharap saya dapat menghasilkan 2 pedang lagi sesegera mungkin. Setidaknya saya dapat membentuk formasi pedang tingkat terendah. Pada saat itu, aku dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang Supreme bela diri. Saya tidak peduli lagi, saya harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi saya. Yun Xiao membuang semua pikiran yang mengganggu, membuang sejumlah besar sumber kristal emas api selatan, dan mulai berkultivasi. Keesokan harinya, cahaya fajar pertama menyinari bumi, seluruh kota Songyue berada dalam suasana yang tidak nyaman, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini, jadi pagi hari sangat sunyi. Menembus kait tersembunyi dalam satu tarikan napas. Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya, dan aliran energi primordial mengembun di tubuhnya. Dalam sekejap, dia menerobos penghalang dan menerobos ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 2, segel emas melintas di tangannya, dan dia menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, dia muncul di ruang rahasia, dan aura penindasan menyebar di sekitarnya. Mereka telah menciptakan kepanikan ini untuk waktu yang lama. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas Paviliun Empyrean 1, tetapi tidak masalah siapa itu. Sosok Yun Xiao berkedip dan dia berada di luar. Ding Ling, dan yang lainnya sudah berkumpul bersama untuk membahas tindakan pencegahan. Tuan Muda Yun, begitu dia melihat Yun Xiao, wajahnya yang serius segera meleleh, dan kesedihannya tersapu. Apakah ada gerakan dari Paviliun Empyrean 1? Mata Yun Xiao menyapu kerumunan, yang lain tidak sesantai Ding Ling, terutama orang-orang dari kamar dagang Luoku, yang semuanya memalingkan muka, tidak berani menatapnya. Ding Ling, menggelengkan kepalanya, saya belum melihat siapapun, tetapi semua kamar dagang di sekitar markas kami telah pindah, takut mereka akan terlibat. Sangat bagus. Maka kita akan memperluas wilayah kita sedikit, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kita akan menelan semua hal yang telah dipindahkan ini. Paviliun Empyrean 1 adalah kereta perang, tetapi begitu juga kamar dagang Tianyuan kami. Ling, kamu sudah terlalu lama rendah hati, dan kucing gunung itu telah lama melupakan kekuatan harimau. Kali ini, banyak orang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, sudah waktunya untuk mematahkan fantasi mereka yang tidak realistis. Ya, Tuan Muda Yun, Anda memiliki keputusan akhir. Saya takut Empyrean 1 Paviliun tidak akan datang pada menit terakhir, jadi mari kita atur sekelompok orang dan bunuh jalan mereka ke Empyrean 1 Paviliun. Kaisar Muda Haolian tampak seperti sangat ingin bertarung. Wajah semua orang menjadi gelap. Jika Paviliun Empyrean 1 tidak harus datang, semua orang akan membakar dupa dan berdoa kepada para dewa. Namun, iblis ini ingin datang ke pintu mereka dan mati. Mereka semua berlumuran keringat dingin. Mo Xiaochuan mendengus dingin. Anda hanya akan menjadi target bagi mereka jika Anda menyerbu ke Empyrean 1 Paviliun. Bukan masalah besar jika Anda mati, tetapi masalah besar jika Anda mempermalukan Tuan Muda Yun. Saat semua orang merasa tidak nyaman, suara emuruh meledak di langit, mengguncang seluruh area. Siapa manajer perusahaan perdagangan Tianyuan? Keluar sekarang. Seluruh kota Songyue terkejut, semua orang melihat ke kejauhan. Lokasi kamar dagang Tianyuan pasti akan menjadi fokus perhatian hari ini, bahkan situasi 7 raja dari serikat pedagang akan berubah hari ini. Variabel ini melibatkan hati pedagang yang tak terhitung jumlahnya, dan itu akan secara langsung mengarah pada struktur kepentingan seluruh benua selama beberapa dekade ke depan, atau bahkan ratusan tahun. Itu akan memengaruhi hati sanubari banyak orang. Apakah ini prolog sebelum dimulainya kompetisi seni bela diri dan sihir? Jika perusahaan perdagangan Tianyuan jatuh, siapa yang akan menggantikannya? Di perkemahan toko harta karun, Chu Yibo melihat ke kejauhan, dalam pikiran dan dengan sedikit antisipasi. Mari kita bicarakan setelah hari ini. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang jatuhnya perusahaan perdagangan Tianyuan, mungkin akan ada pergantian peristiwa yang tidak terduga. Wajah kuning tetua kedua Suan Yutang tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak peduli dengan perubahan di serikat pedagang. Chu Yibo penasaran dan terkekeh,
Penatua Suan tampaknya memiliki pendapat yang berbeda, tetapi ketika Su dan He bertemu dengan kami kemarin, dia bertekad untuk menghancurkan perusahaan perdagangan Tianyuan sepenuhnya. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain bagi perusahaan perdagangan Tianyuan untuk membalikkan situasi. Mungkinkah itu tepi emas dan radians perak? Namun, menurut intelijen kami, kekuatan itu tidak pernah muncul lagi sejak Dingling berkuasa. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda, kata Suan Yutang dengan acuh tak acuh. Su dan He terlalu sombong. Masalah 7 pahlawan dari Serikat Pedagang harus diputuskan oleh situasi saat ini, bukan dengan kehendaknya sendiri, namun, jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membasmi perusahaan perdagangan Tianyuan, itu hal yang baik, kita mungkin juga membantunya secara rahasia. Itu benar, Cui Bo terkekeh, jika perusahaan dagang Tianyuan jatuh, kursi ketujuh akan menjadi milik kita. Dia menyipitkan matanya dan perlahan berkata, atau mulai sekarang, bukan tidak mungkin memiliki 6 anggota dewan, itu selalu baik untuk memiliki satu bagian kekuasaan yang lebih sedikit. Langit di atas kota Songyue benar-benar berbeda, cerah sejauh ribuan mil, tetapi lapisan awan gelap muncul di sekitar perkemahan perusahaan perdagangan Tianyuan, memberikan perasaan menindas seolah-olah badai akan datang, membuat orang sulit bernapas. Mereka ada di sini. Dingling terkejut, dan hatinya yang sedikit rileks menegang lagi. Bagaimanapun, itu adalah masalah hidup dan mati bagi perusahaan perdagangan Tianyuan. Tidak peduli seberapa besar dia mempercayai Yun Xiao, dia tidak bisa menahan perasaan gugup saat ini. Ekspresi Yun Xiao berubah serius saat dia berteriak dengan dingin, siapa yang membuat keributan seperti itu di luar? Badut tidak cocok untuk bertemu dengan penjabat presiden kita. Jika Anda ingin bertemu dengannya, mintalah manajer Anda untuk mengirim surat terlebih dahulu. Jika penjabat presiden saya sedang dalam mood, dia dapat mempertimbangkan untuk bertemu dengannya. Haha, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, betapa sombongnya. Seseorang muncul di udara dan berteriak keras, senjata tingkat kubik di tangannya jatuh, senjata tingkat yang dalam itu terus berkembang di udara, itu benar-benar kubus tanpa ukiran. Justru karena inilah kubus itu tampak seperti senjata sihir gravitasi khusus dan digunakan untuk menghancurkan orang, itu seperti gunung yang jatuh, dan seluruh langit runtuh. Pembatasan formasi di atas perusahaan perdagangan Tianyuan hancur setelah kontak dengan senjata tingkat yang dalam. Kekuatan senjata tingkat yang dalam tidak berkurang tetapi malah tumbuh lebih kuat, seolah-olah itu akan meratakan seluruh perkemahan. Haha, mari kita lihat siapa badut yang sebenarnya. Sosok di langit berangsur-angsur mengungkapkan dirinya dan tertawa terbahak-bahak. Kubus senjata tingkat mendalam saya sangat berat, bahkan gunung akan hancur berkeping-keping. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menolaknya. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, ini hal yang baik. Seluruh tubuhnya terbuat dari baja Thunderbolt, tapi sayang sekali rusak oleh seseorang. Ini hanya di level 8, tapi masih lumayan. Dia melambaikan tangannya, dan tablet alam ilahi juga berubah menjadi gunung kecil dalam sekejap. Jika praktisi di sekitarnya tahu bahwa itu senjata tingkat mendalam yang dia gunakan. Sebagai palu ini adalah senjata tingkat mendalam kelas transenden, mereka mungkin akan sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Gerakan mantra di tangannya melintas, dan kekuatan berat bumi yang tak terbatas menyebar di sekitar tablet alam ilahi untuk membentuk domain, dan gravitasi di domain menyusut dengan kecepatan yang menakutkan. Sosok di udara mengungkapkan cibiran, tablet alam ilahi ditutupi cahaya yang mengalir, seolah-olah terbuat dari giok. Bahkan jika itu adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9, ia tidak akan berani menghadapi kepala kubusnya seperti ini, bahkan jika tidak dihancurkan, itu masih akan sangat rusak. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar saat dua senjata tingkat dalam bertabrakan, seluruh ruang langsung hancur, dan rasanya seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam, seolah-olah gunung-gunung runtuh dan alam semesta terbelah. Semua orang di kota Songyue dikejutkan oleh suara benturan yang sangat besar, mereka saling memandang dengan ngeri dan berpikir, apakah ini dimulai? Ketika alun-alun itu terkena, seniman bela diri di langit merasakan kekuatan balasan yang sangat kuat dari senjata levelnya yang dalam, yang secara langsung memengaruhi pikirannya. Ki dan darah di tubuhnya bergetar, hampir meledak keluar dari tubuhnya. Apa yang terjadi?
Seniman bela diri itu terkejut, perasaan ini sepenuhnya disebabkan oleh kejutan besar dari senjata tingkat yang mendalam, yang terhubung ke pikiran, yang akan menyebabkan pemiliknya menderita serangan balik. Pada saat ini, sekelilingnya gelap dan ada kekosongan yang rusak di mana-mana, semua jenis energi negatif memenuhi dunia. Untuk sesaat, dia tidak bisa merasakan keadaan kubus sama sekali. Saat dia terkejut, suara sedingin es terdengar di telinganya. Persenjataanmu yang mendalam sangat bagus, saya tidak akan sopan dan menerimanya. Ah, kamu pengecut. Pembudidaya itu terkejut dan buru-buru melemparkan pukulan ke arah sumber suara. Dia adalah kehormatan bela diri, namun dia tidak menyadari kapan pihak lain datang ke sisinya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Tidak ada gunanya, hari ini, aku akan memanfaatkanmu sebagai contoh bagi yang lain. Sosok Yun Xiao mulai menjadi kabur di bawah pukulan itu, lalu dia berubah menjadi bayangan dan menghilang. Pembudidaya itu terkejut dan dengan cepat menjadi waspada, takut serangan diam-diam tiba-tiba muncul dari suatu tempat. Tiba-tiba, hatinya bergetar saat dia melihat bulan merah darah muncul di mata Yun Xiao. Altar spiritualnya langsung rusak, dan meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Cahaya dingin melintas di tangan Yun Xiao, dan pedang bintang dingin langit utara menembus pertahanan lawan. Dengan suara siulan seperti angin, ujung pedang menembus jantung lawan. Kekuatanmu tidak buruk, tapi sayang sekali kamu berada di sisi yang salah. Itu adalah kata terakhir Yun Xiao kepadanya. Kemudian, dia memutar pedang di tangannya, dan pedang Qi langsung bubar. Tubuh prajurit itu meledak menjadi awan kabut darah dalam sekejap, hanya menyisakan kepalanya di belakang. Dengan tamparan biasa, tombak muncul di tangan Yun Xiao dan menembus kepala, mengirimnya terbang ke kejauhan dengan kepala berdarah. Langit yang hancur perlahan mulai pulih dengan sendirinya. Segera, semua lubang hitam menghilang, dan langit kembali ke keadaan cerah semula. Namun, suasana menindas dari sebelumnya juga telah tersapu. Di bawah gempa besar barusan, semua bangunan di sekitarnya telah dihancurkan menjadi bubuk dan tidak ada lagi. Tidak jauh dari situ, orang-orang dari Paviliun Empyrean I terkejut. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi di langit, mereka melihat tombak dengan kepala datang dari kejauhan dan menusuk di depan mereka. Dengan suara, "Pak!" kepalanya meledak di depan semua orang, materi otak tersebar di seluruh tanah, dan bau yang sangat kental menyebar. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Semua orang menghirup udara dingin. Wajah mereka menjadi pucat saat kegemparan pecah. Yang mulia, Tao Wu ini terlalu banyak pengganggu. Di depan orang-orang Empyrean I Paviliun, kepala prajurit itu meledak seperti semangka, yang segera memicu kemarahan semua orang, seolah-olah mereka telah diprovokasi oleh orang kelas bawah. Api kemarahan menyala dengan ganas, dan mereka semua meminta izin untuk bertarung. Pembatasan perusahaan perdagangan Tianyuan dilanggar, dan sejumlah besar rumah hancur. Dingling, dan yang lainnya muncul di depan semua orang. Dibandingkan dengan kemarahan dan kesombongan perusahaan perdagangan Tianyi, orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan sangat gugup dan suasananya berat. Dingling, kamu berani membunuh rakyatku. Semua orang dari Empyrean I Paviliun berdiri di tengah, dan Sudanhe sedang duduk di atas tahta, seluruh tubuhnya marah, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu memang ganas, serikat pedagang tidak membutuhkan tumor ganas sepertimu." Matanya penuh dengan niat membunuh, dan suaranya yang dingin menyebar saat dia berteriak, "Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan satu pun." Dia telah memutuskan untuk sepenuhnya memberantas perusahaan perdagangan Tianyuan kali ini. Dia telah merencanakan untuk mengikuti aturan lama dan menunjukkan sikap dan alasannya dengan mereka, tetapi sekarang tampaknya dia telah terlalu banyak berpikir. Mata Sudanhe terbakar dengan gairah. Sejarah serikat pedagang akan berubah pada saat ini, dan dia sedang menulis waktu. Karena itu masalahnya, maka mereka semua harus mati saja. Ren Guangjun dan Li Feiyu, sebagai perwakilan dari gedung 10.000 harta karun, juga datang. Keduanya saling memandang dan melihat kekhawatiran yang mendalam di mata satu sama lain. Dari sudut pandang tokoh harta karun, perusahaan dagang Tianyuan dapat ditekan, tetapi tidak akan hilang saat ini. Mereka berdua bahkan telah membuat rencana untuk menghadapinya. Setidaknya, mereka akan mencoba menyimpan cangkang kosong kamar dagang Tianyuan dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar ketika anggota dewan dibagi kembali. Namun,
mereka tidak menyangka bahwa orang-orang kamar dagang Tianyuan akan begitu radikal dan membunuh tanpa mengatakan apa-apa. Akibatnya, itu sekarang menjadi situasi yang benar-benar sepihak, dan sulit untuk menghadapinya. Dengan teriakan, Empyrean satu paviliun dan banyak kamar dagang afiliasi semuanya bergegas maju dengan niat membunuh, meskipun mereka tidak memiliki ribuan pasukan dan kuda. Mereka semua adalah prajurit yang kuat, aura mereka meledak, dan fluktuasi bahkan mencapai luar kota, mengubah warna langit. Kerumunan perusahaan perdagangan Tianyuan mundur ngeri di bawah momentum ini, mereka merasa pahit di hati mereka, berpikir bahwa mereka telah memilih sisi yang salah dan takut mereka akan dimusnahkan hari ini. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan memilih untuk bergabung dengan orang lain. Kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. Ren Guangzheng memandang sekelompok orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan yang sedang menunggu untuk disembelih seperti ayam dan tidak bisa menahan nafas. Li Feiyu mengerutkan kening, kejutan yang disebabkan oleh dua senjata tingkat mendalam terlalu besar, jadi dia tidak bisa melihat bagaimana tertinggi bela diri telah mati. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa itu dia telah dibunuh oleh Yun Xiao. Dia akan merasa sulit untuk percaya bahwa Yun Xiao bisa membunuh seorang yang mulia bela diri dengan kekuatannya, dan pasti ada alasan yang tidak dia ketahui, tetapi pada saat ini, ketika orang-orang dari paviliun surgawi bergegas, dia tidak bisa melihat ketakutan sedikit pun di wajah Yun Xiao, belum lagi ketakutan, dia bahkan tidak panik. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia punya rencana? Li Feiyu curiga, selain penguasa bela diri lainnya memiliki kepanikan dan ketakutan yang tulus di wajah mereka, sepertinya mereka tidak memiliki kartu truf. Kamu bajingan dari perusahaan perdagangan Tianyuan, bayar dengan hidupmu. Jangan salahkan saya karena menghancurkan bunga hari ini, aku akan mengambil bunga ini, salah satu dari dua dewi serikat pedagang. Beraninya kau melawan paviliun Empyreanku, Anda harus siap untuk mati. Kelompok seniman bela diri meraung, semuanya bersemangat, yang terkuat di antara mereka hanya dua supremes bela diri, kekuatan utama paviliun Empyrean tidak ada di antara orang-orang ini, mereka semua adalah prajurit yang dipindahkan dari kamar dagang yang berafiliasi untuk menguji kesetiaan mereka dan menyelamatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Dalam pertempuran geng skala besar semacam ini, mereka akan mengirim antek-antek dan umpan meriam mereka terlebih dahulu, namun, seniman bela diri yang menggunakan kubus senjata tingkat mendalam berasal dari paviliun Empyrean 1, itulah alasan mengapa Su dan He sangat marah. Namun, menurut semua orang, umpan meriam ini sudah cukup untuk menghancurkan perusahaan perdagangan Tianyuan, bahkan antek-antek berpikir begitu. Tetua pertama Su, tolong selamatkan aku. Kami bertiga berasal dari kamar dagang Luoku dan diculik secara paksa oleh kamar dagang Tianyuan, kami tidak punya pilihan selain mematuhi perintah mereka. Penatua Su, tolong selamatkan kami dari bencana ini. Tiga pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri dari kamar dagang Luoku saling bertukar pandangan sebelum mereka tiba-tiba naik ke udara dan bergegas menuju paviliun Empyrean 1. Ya, aku juga pernah mendengar tentang kalian bertiga. Senyum langka muncul di wajah Su dan He saat dia berkata, paviliun Empyrean saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk karena meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, tapi sekarang, Anda harus menunjukkan tekad dan tindakan kepada saya. Ekspresi mereka bertiga sedikit berubah, mereka tahu bahwa yang diinginkan Su dan He adalah bukti kesetiaan mereka, wajah mereka segera mengungkapkan ekspresi tegas, dan mereka berteriak, terima kasih, Penatua Su, karena telah memaafkan kami, sekarang, kami bertiga akan setia kepada Empyrean 1 paviliun dengan sepenuh hati, kami akan membawa kepala Dingling, kepadamu. Mereka bertiga berhenti terbang di udara dan segera berbalik, bersama dengan pasukan tambahan lainnya, mereka berbalik dan bergegas dengan ekspresi bersemangat. Mereka bertiga diam-diam penuh dengan pujian dan kegembiraan diri karena mendapatkan kesempatan bertahan hidup dalam menghadapi kematian dan bahkan memberikan kontribusi besar. Pada saat ini, orang-orang kamar dagang Tianyuan semakin putus asa, dan orang-orang lain dari kamar dagang Luoku tidak memiliki mood untuk duduk diam dan menunggu kematian, mereka semua berteriak bahwa mereka ingin meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang. Namun, kata-kata Su dan He membuat mereka benar-benar putus asa, saya masih bisa menerima penguasa bela diri dari surga ke-9 jika dia bergabung dengan kita, namun, Anda sampah,
Anda telah memilih sisi yang salah, kematian adalah satu-satunya jalan bagi Anda, bunuh kalian semua, jangan biarkan siapapun hidup. Di bawah perintah brutal Sudan He, perusahaan perdagangan Tianyuan dan pengikutnya, serta seniman bela diri yang tersisa dari perusahaan perdagangan Luoku, semuanya menghentikan ketakutan mereka dan mata mereka bersinar dengan tekad dan keputusasaan. Niat membunuh di mata Yun Xiao tumbuh semakin kuat ketika ketiga penguasa bela diri memberontak. Dia tidak menunjukkan banyak ekspresi, seolah-olah dia telah mengharapkannya, tetapi ketika dia mendengar mereka mengatakan bahwa mereka akan mengambil kepala Dingling, niat membunuh yang tak terkendali menyebar dari lubuk hatinya dan mengembun menjadi kabut ungu samar di sekelilingnya, seolah-olah itu akan terwujud. Bahkan Mo Xiaochuan dan Hao Yan Shaohuang terkejut dengan aura pembunuh Yun Xiao, mereka mendecakkan lidah mereka, mengetahui bahwa kata-kata ketiga pria itu telah menyentuh inti Yun Xiao. Xiaochuan, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu sejak kamu meninggalkanku saat itu. Tiba-tiba, Yun Xiao berkata dengan suara acuh tak acuh, kuharap kamu tidak akan mengecewakanku. Jantung Mo Xiaochuan berdetak kencang, semangat juang yang kuat keluar dari matanya, seluruh keberadaannya seperti pedang tajam yang akan dihunus, menyebabkan semua orang terkejut. Apa? Semua jantung penguasa bela diri berdetak kencang saat mereka berbalik untuk melihat Mo Xiaochuan, semangat juang yang tak tertandingi yang telah meletus dari tubuhnya pada saat itu telah memicu semangat bela diri di hati semua orang. Bibir Mo Xiaochuan melengkung menjadi senyuman saat dia menjawab dengan lembut, Tuan Muda Yun, tonton saja. Tidak ada seorang pun kecuali Hao Lian yang menyadari bahwa dia telah menyapa Yun Xiao dengan kehormatan. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, aku pasti tidak akan mengecewakan tuannya. Sebuah suara terdengar di hati Mo Xiaochuan, dia menghela napas panjang dan menatap langit yang tak terbatas, dia mengabaikan sekelompok besar antek-antek yang datang kepadanya dan mengambil langkah maju yang ringan. Ledakan, meskipun itu adalah langkah yang ringan dan biasa-biasa saja, seperti langkah manusia biasa, sepertinya menginjak semacam aturan, semua prajurit di 9 alam surga terkejut, seolah-olah kakinya tidak menginjak tanah, tetapi di hati mereka. Dengan ini, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut dan ragu. Langkah itu terlalu biasa, sangat biasa sehingga salah. Setelah langkah itu, Mo Xiaochuan, yang seperti pedang yang terhunus, telah sepenuhnya menyembunyikan auranya, tidak ada esensi bela diri yang bisa dideteksi dari tubuhnya, dia seperti manusia biasa yang telah kehilangan kilaunya. Jantung Kaisar Muda Hao Lian berdetak kencang, cahaya di matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat setiap gerakan Mo Xiaochuan. Pedang, Mo Xiaochuan mengangkat tangan kanannya dan menjerit pelan, segera setelah itu, pedang Qi yang lemah menyebar dari tubuhnya, itu berputar sedikit dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, lautan pedang Qi tiba-tiba muncul, dan tangan kanannya menjadi agak transparan di laut pedang, ritme senjata tingkat mendalam yang membuat orang gemetar menyebar dari telapak tangannya, mengembun menjadi pusaran kecil yang perlahan mengembang. Murid Sudan He berkontraksi saat dia menatap telapak tangannya, ujung pedang hijau yang tampak seperti rebung musim semi berangsur-angsur muncul dan perlahan terbentuk. Pedang macam apa ini? Pada saat yang sama, penguasa bela diri yang hadir semuanya terkejut, mereka melihat pedang itu dengan kaget, saat pedang itu tumbuh lebih panjang, pedang Qi Whirlpool menjadi semakin intens, lautan pedang, yang ditekan oleh aura semua orang, terus tumbuh lebih kuat di bawah pedang pusaran air, itu adalah tanda bahwa satu orang bisa bertarung melawan tentara ribuan orang. Dentang, di bawah tatapan terkejut semua orang, pedang panjang dengan ujung hijau benar-benar dimuntahkan dari lengan kanan Mo Xiaochuan, pedang panjang itu berkedip dengan cahaya dan rune menghilang. Tangan kanan Mo Xiaochuan membentuk jari pedang dan membimbing pedang King Feng untuk memutar beberapa sinar cahaya pedang, dia memegangnya secara horizontal di depannya dan mengeluarkan suara mendengung yang kuat, kekuatan pada pedang itu seperti pusat gelombang, memicu topan gelisah yang terus bertiup keluar. Para pembudidaya yang bergegas maju terkejut, di bawah topan pedang Qi semacam ini, ketakutan akan kematian muncul, perasaan kekuatan yang tak tertandingi menggenang di hati mereka dan mulai menyebar tak terkendali. Terutama 3 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri, wajah mereka menjadi pucat, di lautan pedang Qi ini, tidak benar untuk terburu-buru karena itu akan mencari kematian, juga tidak benar untuk tidak terburu-buru karena Sudan He masih menonton dari belakang, jika terjadi kesalahan,
itu mungkin juga mencari kematian. Aura kuno datang dari bilah hijau, seolah-olah memuji haus darah dan pembantaian yang telah terjadi selama puluhan ribu tahun. Ada juga simbol aneh yang terkondensasi dari cahaya keemasan yang terus-menerus berkedip dan menghilang dengan aura kuno. Pedang itu memiliki semangat. Ren Guangyao adalah orang pertama yang berseru kaget. Itu adalah senjata tingkat mendalam yang telah mewarisi roh senjata. Dia hanya kaisar bela diri bintang 3, sejauh mana dia bisa mengendalikannya. Penatuasu, minta semua orang untuk mundur untuk menghindari pengorbanan yang tidak perlu. Orang ini hanya bisa ditahan oleh seorang penatua. Bersambung.